In the weeks that follow. Halo rekan Dua Movies, jumpa lagi bersama saya, Grandong. Selamat datang di alur cerita film Vampire Hunter kali ini. Sebuah film yang menceritakan salah satu presiden Amerika Serikat tempo dulu, yaitu Presiden Abraham Lincoln. Yang ternyata sebelum menjabat sebagai presiden, dulunya beliau pernah menjadi seorang pemburu vampir dengan hanya bermodalkan kapak 212 sebagai senjata andalannya. Penasaran bagaimana kisah dan alur ceritanya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar pada tahun 1800-an, berabad-abad kisah ini sudah meninggalkan kita, di mana hukum perbudakan masih dilegalkan, bahkan orang yang tidak memiliki akte kelahiran sekalipun dapat dianggap sebagai budak. Dan kisah akan berfokus kepada Abraham Lincoln yang umurnya masih sangat belia dan juga pasti belum sunat. Atau kita bisa memanggil beliau dengan sebutan Aib. Kala itu Aib sedang membantu ayahnya bekerja, tiba-tiba melihat temannya yang sedang dipecut seorang pria. Lantas dia menolong temannya itu dan disusul dengan si ayah yang juga ikut membantunya. Pria ini bernama Jack Bar, pemilik dermaga tempat si ayah bekerja, di mana si Jack Bar ini tidak senang dengan tindakannya si ayah barusan. Dan sebagai gantinya, dia memaksa si ayah untuk membayar hutangnya sekarang juga yang dikatakan sudah lama menunggak. Malamnya ketika sang ibu sedang molor, anaknya terlihat masih terjaga dan sedang mengisi buku catatan pribadinya. Tetapi tiba-tiba dia merasakan hawa dingin yang sangat mencekam yang tak lama setelah itu datang seseorang yang entah siapa itu, diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumah. Dan ketika Aib mengintip lewat celah lubang kayu, tiba-tiba dia tampak seorang pria dengan tatapan menyeramkan, Mbak Grandong, yang jika dilihat lebih teliti lagi sosok itu adalah Jack Bar. Entah apa yang dia lakukan di sini, tetapi saat pagi menjelang ibunya tiba-tiba terserang penyakit aneh di mana tubuhnya menjadi sangat pucat, disertai kejang-kejang sampai penyakit tersebut merenggut nyawa sang ibunda tercinta. 9 tahun sudah berlalu di mana si ayah juga sudah menyusul sang ibu ke alam barzah, dan karena sudah tidak terikat pada janjinya pada ayah dan ibunya, tidak akan menjadi anak yang nakal kelak. Kala itu Aib berniat untuk membalaskan dendam kematian ibunya, yang tepat pada malam ini juga dia akan membunuh Jack Bar. Kebetulan Jack Bar sedang sendirian di dermaga tersebut. Saat itulah Aib mengambil kesempatan itu untuk langsung menembaknya. Namun sesuatu yang sangat tidak terduga pun terjadi. Tanpa Aib sadari, dia lupa mengisi peluru pistolnya hingga memaksanya untuk segera masuk lagi ke dalam gubuk yang ada di sana. Panik, tegang, gemeteran itulah yang dia rasakan sekarang sampai pada satu titik dia berhasil melepaskan satu tembakan yang tepat mengenai mata kanan Jack Bar. Setelah itu terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Jack tiba-tiba bangkit kembali dan langsung mengejarnya sampai entahlah. Tetapi pada saat yang sama muncul seseorang yang langsung melempar Jack Bar sampai terpental jauh, semacam terkena ledakan ban truk yang over anginnya. Ketika sudah sadar, Aib mendapati dirinya berada di rumah seseorang. Di sanalah dia bertemu dengan orang yang sudah menyelamatkannya. Dia bernama Henry, pria yang sama yang dia jumpai waktu di bar tadi malam. Di situ Henry mengatakan fakta yang sangat mengejutkan. Jack Bar yang dia coba bunuh tadi malam selama ini ternyata seorang vampir. Makhluk mitos penghisap darah, sejenis nyamuk sih kalau gitu ya. Dengan ciri khas taring panjang dan giginya yang dalam film ini vampir mampu beradaptasi di bawah terik sinar matahari. Dan mereka hanya bisa dibunuh dengan senjata berbahan perak. Masih belum tercapai cita-citanya, Aib memohon kepada Henry untuk mengajarinya cara membunuh vampir. Tetapi sebelum itu Henry memintanya berjanji untuk menuruti semua perintahnya, di mana Henry akan menjadikannya sebagai pemburu vampir. Yang bukan hanya Jack Bar saja targetnya, tetapi semua vampir yang juga menjadi ancaman bagi banyak orang.
Kemudian Aib disuruh untuk memilih senjata mana yang dia sukai, namun karena menggunakan senjata api dirasa kurang greget dan kurang asik dan beradrenalin, dia justru memilih kapak Wiro Sableng sebagai senjatanya. The blunderbuss. And if you lose your ball. Tapi janganlah salah, Aib yang masih kecil sudah terbiasa membelah batang-batang kayu yang tebal dan mampu merobohkan sebatang pohon hanya dengan satu kali tebasan. Itu mah enteng pikir Aib. I'd like you to chop this tree down with a single swing. Dikatakan bangsa vampir sudah berada di benua Amerika selama berabad-abad membunuh penduduk asli dan pemukiman. Tetapi ketika pedagang Eropa datang dengan budak-budak mereka, bangsa vampir memutuskan untuk membangun sebuah kerajaan di wilayah selatan dan di sanalah mereka menggunakan para budak sebagai makanan untuk dihisap darahnya. Dari semua vampir yang ada, terdapat dua vampir yang dikenal sangat berbahaya. Mereka berdua adalah Adam dan juga Vedoma. What we do not for one man, but for... Teruntuk Adam sendiri, beliau bukan sembarang vampir sebab beliau adalah sesepuh dari bangsa vampir itu sendiri yang sudah hidup selama ribuan tahun. 19 tahun kemudian kita lompat ke tahun 1837, tepatnya sudah 10 tahun menjadi pemburu vampir, dan kali ini Henry mengirimnya ke suatu kota bernama Springfield. Di sanalah dia bertemu dengan seorang pemilik toko bernama Joshua, di mana Josh tinggal di lantai 2 tokonya. Aib secara gratis tinggal di sana tapi dengan syarat harus bekerja sebagai pegawainya. Mulai dari situlah Aib bekerja sebagai penjaga toko dari pagi sampai petang. Tetapi saat malam sudah larut, dia akan pergi memburu vampir-vampir yang sudah ditargetkan. Di mana salah satu target buruannya adalah vampir yang menyamar sebagai apoteker. Dan ketika sudah bertemu dengan si target, tiba-tiba Aib sengaja masuk ke dalam jebakan yang membawanya ke basement tempat di mana banyak sekali manusia yang digantung terbalik dengan kondisi bersimbah darah. Tetapi Aib tidak panik sedikit pun yang meskipun dalam kondisi terpojok, dia masih mampu melawan balik dan langsung menghabisinya. Saat itu juga pada hari selanjutnya tokonya kedatangan seseorang bernama Mary Todd, seorang gadis cantik dari keluarga kaya dan beradab serta berakhlakul karimah, di mana Mary juga sudah bertunangan dengan seorang calon anggota DPR. Namun pada saat yang sama, Mary juga tersepona dengan Aib yang parasnya lebih maco, gagah daripada tunangannya sendiri. Tiba di suatu malam, keduanya pun diundang ke sebuah pesta yang diadakan di rumah Mary. Namun yang perlu kalian ketahui, tujuan Mary mengundang Aib ke pestanya semata-mata supaya bisa lebih dekat dengannya. Yang meskipun sudah memiliki seorang tunangan, Mary malah jatuh cinta kepada Aib. Begitu juga dengan Aib sendiri yang sama tertariknya kepada Mary. Sejak saat itulah hubungan di antara keduanya semakin dekat, di mana mereka sudah beberapa kali berkencan dan ya pasti I go out. Dan tanpa sepengetahuan Mary, Aib memiliki sebuah rahasia yang sangat amat besar, yaitu membasmi para vampir. Di setiap malamnya dan tidak lupa, Aib juga menghapus jejak-jejak perburuannya dengan cara mengubur semua mayat-mayat tersebut di sebuah tanah kosong. Pastors. It's more than a man. Selain itu, Aib memiliki suatu kebiasaan yang sudah menjamur ketika dia masih kecil, di mana dia selalu mencatat hampir semua aktivitas di buku catatan pribadinya. Dan tidak hanya itu, Aib ternyata memiliki ketertarikan untuk menjadi seorang pengacara yang di setiap waktu luangnya seringkali dia gunakan untuk membaca buku. Sampai tiba di suatu malam, tokonya kedatangan seorang pelanggan yang ternyata orang itu adalah teman masa kecilnya, yaitu bocah yang sama yang kita lihat di awal tadi dan dia bernama Will Johnson. I was back home. Heard you moved here. Some bounty hunters got after me. Said I was... Kebetulan saat ini Will sedang membutuhkan bantuannya di mana dia sedang dikejar-kejar pemburu bayaran. Pelarian baru berjalan beberapa langkah, keduanya langsung bertemu dengan pemburu bayaran tersebut. Aib tidak tinggal diam, mereka pun terlihat adu mekanik yang ujung-ujungnya mereka berdua ditangkap karena sudah berbuat onar. Tetapi untungnya ada Mary yang datang untuk menjamin kebebasan mereka berdua. Namun di satu sisi, Aib baru menyadari sesuatu bahwasannya masalah perbudakan di negeri ini sudah sangat gawat. Untuk itu, dia akan mengambil langkah yang besar demi menciptakan suatu perubahan dengan terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR.
Keesokan harinya dia pun memulai kampanye di tengah kota dan dengan cara bicaranya yang lantang, tegas, dan juga berkarismatik, pidatonya membuat semua orang menjadi tertegun dan terkagum-kagum. I'm actually studying to be a lawyer. Di saat yang sama, Henry datang untuk bertemu dengannya, di mana maksud kedatangannya kali ini adalah untuk memberikannya misi membunuh seseorang vampir. Dan kali ini adalah nama dari vampir yang selama ini sudah lama dia nanti-nantikan, siapa lagi kalau bukan Jack Barr. Tidak pakai lama, dia pergi ke dermaga tersebut dan kebetulan Jack Barr sedang ada di sana. Namun untuk membunuhnya ternyata tidak semudah yang dia kira. Ditambah lagi dengan lokasi pertarungan mereka yang dipenuhi dengan banyak kuda-kuda yang berseliweran, tentunya akan sangat sulit untuk melakukan pergerakan spekulasi tambahan. Namun di saat pertarungan, keduanya yang sama jatuh ke bawah tebing yang ketika baku hantam, dilanjutkan Aib melakukan sesuatu yang sangat tidak terduga, yang tidak disangka-sangka, gagang kapaknya ternyata sudah dimodif agar bisa menembak. Tetapi yang lebih tidak disangka, Jack Barr mengatakan sesuatu yang sangat amat mengejutkan. Rupa-rupanya Henry yang selama ini dia percaya sebagai guru sekaligus temannya, faktanya juga seorang vampir. Di mana Aib langsung menyerang Henry secara tanpa permisi, tetapi Henry mencoba untuk menceritakan masa lalunya sebelum semua ini bisa terjadi. Diceritakan dulu saat masih menjadi manusia, Henry yang saat itu sedang berkelana bersama dengan sang istri tiba-tiba dibegal gerombolan si Adam. Di mana dia mampu mengalahkan semua kerucu-kerucunya, tapi tidak dengan Adam yang mampu menyerang dengan sangat cepat sampai pada satu titik Henry yang sudah tumbang dan terkena gigit di bagian leher, begitu juga dengan istrinya yang juga digigit. Tetapi ada sebuah perbedaan yang terjadi jika Henry langsung berubah menjadi vampir, namun tidak dengan istrinya, yang justru langsung tewas. Saat itu juga lantas kenapa itu bisa terjadi? Dikatakan setiap manusia memiliki jiwa yang berbeda-beda. Sebagian memiliki jiwa yang murni dan sebagian lagi memiliki jiwa-jiwa yang kotor terkontaminasi dengan dosa-dosa. Di mana jiwa yang murni akan menolak mutasi yang disebabkan oleh gigitan vampir hingga berujung pada kematian. Begitu juga dengan sebaliknya, itulah kenapa Henry dapat berubah menjadi vampir sedangkan istrinya tidak. Dan hal yang sama juga pernah terjadi kepada ibunya si Aib karena memiliki jiwa yang murni, gigitan dari vampir Jack Barr menyebabkan sumber penyakit di tubuhnya. Tidak cukup sampai di situ, ketika dia ingin menusuk Adam dengan pisau peraknya, tiba-tiba ada sesuatu yang mencegahnya sampai ada yang mengatakan bangsa vampir tidak bisa saling membunuh karena pada dasarnya mereka sama-sama sudah mati dan hanya manusia sajalah makhluk hidup yang bisa membunuh orang mati. Dari situlah kenapa Henry melatih Aib jadi seorang pemburu vampir sebab dialah satu-satunya manusia yang mampu melakukannya. Seakan tidak percaya dengan apa yang dia dengar, Aib pulang ke tokonya dengan perasaan kecewa, tetapi perasaan kecewa tersebut mendadak berubah menjadi berdebar-debar. Ketika Mary tiba-tiba datang, karena pada momen ini Aib memutuskan untuk melamar Mary menjadi istrinya dan dengan senang hati Mary menerima lamaran tersebut. Sampai pada tanggal 4 November 1842, akhirnya mereka sudah resmi menikah, di mana pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang termasuk Henry yang juga ikut datang bersama dengan teman-temannya yang sedang bergabung melepas kepergian Jack Barr. Dan pada saat itu juga di mana Adam yang marah kemudian menyuruh saudaranya untuk membuat rencana balas dendam kepada Aib. Dan benar saja, pada suatu malam di Istana Gedung Putih, Aib yang waktu itu sudah terpilih sebagai anggota DPR, tiba-tiba juga mendapat sepucuk surat berisi ancaman bahwasannya Will saat ini sedang mereka sandra dan Aib diminta untuk datang ke suatu tempat di wilayah selatan. Dan tidak pakai lama, Aib langsung cus menerima undangan tersebut di mana dia juga terpaksa menceritakan segalanya kepada Joshua Ibrahim. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah rumah yang sangat megah, tempat di mana Will bersama budak-budak lainnya sedang berdansa dengan masing-masing pasangan mereka. Namun suasana mendadak berubah menjadi sangat mencekam tatkala masing-masing dari pasangan mereka tiba-tiba menggigit leher pasangannya dengan brutal. Dan pada saat yang sama, Aib mendobrak masuk lalu membunuh semua krotonya Adam dengan cukup mudah. Namun ketika berhadapan dengan Vedoma, Aib langsung dibuat terpojok dan sama sekali tidak bisa bergerak. Yang dalam situasi tersebut, Adam memaksanya untuk melakukan sesuatu di mana Adam memaksanya untuk membunuh Henry. Dan jika dia menolak, maka Will sahabatnya akan dibunuh tepat di depan matanya. Tetapi tiba-tiba
Iya, Joshua yang disangka kabur dengan nekatnya membobol pintu masuk menggunakan kereta kuda yang kesempatan itu mereka gunakan untuk kabur menaiki kereta tersebut. Dan ketika mereka kebingungan mencari tempat yang aman, untungnya ada seseorang wanita yang mempersilahkan ketiganya naik ke perahunya untuk bersembunyi. Sampai pagi tiba, ketiganya pun dibawa ke sebuah gereja yang di dalamnya terdapat beberapa budak yang juga sedang bersembunyi. Yang seperti kita ketahui, budak-budak di wilayah ini dijadikan sebagai sesaji bagi para vampir. Dan semua itu membuat mereka dirundung rasa ketakutan karena sewaktu-waktu merekalah yang akan menjadi korban selanjutnya. Dan hal inilah yang membuat hati Aib semakin tergerak untuk secepatnya menghapus perbudakan di negeri ini dengan membawa topik ini untuk dibicarakan pada rapat anggota DPR. Di mana sebagian besar dari mereka sangat setuju dengan pendapatnya tetapi tidak dengan Henry yang malah menentang keras hal tersebut. Dikarenakan para budaklah yang selama ini mencegah bangsa vampir untuk tidak menjajah wilayah utara, yang dengan kata lain, jika perbudakan sampai dihapus akan terjadi perang besar antara bangsa vampir dengan bangsa manusia. No. Are you afraid of him? Because it is the only thing that has kept them sated for all these years. Tidak peduli dengan apa yang dikatakan Henry, Aib tetap teguh pada keputusannya di mana untuk kedepannya nanti dia memutuskan untuk tidak lagi menggunakan kapaknya sebagai senjata karena senjata yang cukup ampuh untuk masalah kali ini adalah dengan menggunakan pemikiran yang tajam, kritis, bijak, dan berimbang. A great man once said, what we do not for ourselves, not for one man, but for the good of all. Sampai pada tahun 1860 akhirnya Aib resmi menjadi Presiden Amerika Serikat. Di usianya yang sudah kepala 5, sementara kedua sahabatnya yaitu Will Johnson sudah diangkat sebagai asisten pribadinya, yang pada saat itu juga Aib dan Mary juga sudah dianugerahi seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Willie. Keputusannya sebagai presiden untuk menghapus sistem perbudakan tentunya mendapat pertentangan dari banyak pihak, terutama 7 negara bagian di wilayah selatan yang memutuskan untuk melakukan pemberontakan di mana hal tersebut mengakibatkan Amerika terpecah menjadi 2. Di antaranya Union atau Utara yang merupakan kubunya si Aib dan Konfederasi atau Selatan yang merupakan kubu dari 7 negara bagian. Di wilayah bagian tengah melakukan pemberontakan sampai memicu perang saudara yang pecah pada tahun 1861. Selang 1 tahun berlalu, sebanyak 20.000 nyawa prajurit berjatuhan di mana Aib sebenarnya juga tidak ingin hal seperti ini terjadi, tetapi cuman inilah satu-satunya cara agar dia bisa mencapai tujuannya. Sampai pada tanggal 22 September 1862, dia pun mencetuskan proklamasi emansipasi untuk kemerdekaan sebuah budak di setiap negara, terutama di negara-negara bagian tengah yang sering melakukan pemberontakan seiring dengan beberapa wilayah di selatan yang sukses direbut pasukan miliknya. Sampai suatu hari, Willy sang anak yang sedang main sendirian didatangi seorang pelayan di kamarnya yang ternyata dia adalah Vedoma yang sedang menyamar, dan seperti yang sudah bisa kalian tebak, sesuatu yang buruk akan terjadi pada anak itu. Dan benar saja, Willy mendadak sakit. Setelahnya di mana Aib yang baru saja pulang untuk menengok kondisinya pun seketika menjadi terdiam. Sebab hal yang sama juga pernah terjadi kepada ibunya yang sudah lama meninggal, yang berarti sudah tidak ada harapan lagi untuk menyembuhkannya. Sampai keesokan malamnya, Willy sang putra tercinta telah pergi untuk selama-lamanya. Di situ juga ada Henry yang datang untuk berbelasungkawa, di mana mereka berdua juga sudah menyadari kalau ini adalah perbuatan dari para vampir yang lebih memilih untuk mengincar orang-orang terdekatnya. Tanpa disadari, perbincangan mereka berdua didengar oleh Mary yang ternyata sudah mengetahui semua kebenaran yang selama ini telah disembunyikan suaminya. Kembali pada permasalahan utama, kubu pemberontak yang terus-terusan kalah perang memutuskan untuk bersekutu dengan bangsa vampir, di mana Adam selaku pimpinan mereka setuju untuk memberikan bantuan dengan mengubah semua prajurit pemberontak yang tersisa menjadi vampir. Sehingga dengan begitu kekuatan fisik mereka akan bertambah jauh lebih kuat dan kebal terhadap peluru, terhadap senjata-senjata biasa. Akibatnya, kubu utara yaitu kubunya si Aib mengalami banyak kekalahan telak yang jika terus-terusan seperti ini, mungkin mereka tidak akan memiliki peluang untuk mencapai kemenangan. Tetapi ketika sedang makan siang bersama dengan Mary, Aib tiba-tiba teringat akan sesuatu kalau ada satu material yang sangat ampuh untuk dijadikan senjata yang dapat membunuh pasukan musuh.
Dan material tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah silver atau perak yang merupakan satu-satunya kelemahan bagi para vampir ini. Tidak pakai lama mikir, Aib memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan semua benda-benda yang berbahan perak tanpa terkecuali perabotan rumah tangga milik warganya sendiri. Di mana setelah itu semuanya dibentuk ulang untuk dijadikan berbagai senjata seperti bayonet, pisau, peluru, dan semacamnya. Yang nantinya semua senjata tersebut akan dikirim kepada sisa pasukan mereka yang ada di garis depan. Namun tanpa Aib sadari, Joshua diam-diam telah mengkhianatinya, di mana dia sengaja membocorkan informasi pengiriman senjata perak tersebut kepada Vedoma dengan alasan dia sudah jengah dengan perang ini yang sudah menimbulkan banyak korban jiwa. Dan dia menilai jika Aiblah satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab. Untuk pengiriman senjatanya sendiri akan dikirim menggunakan kereta, dan karena semua pasukannya tersisa sudah dikirim ke garis depan, Aib diharuskan untuk menggunakan kemampuannya sendiri yang setelah sekian lama disimpan. Akhirnya, dia kembali menggunakan kapak kesayangannya. Tibalah mereka di malam penentuan, terlihat Aib, Joshua, dan juga Will sudah dalam perjalanan. Sementara di sisi lain, Mary sang istri diperlihatkan sedang pergi meninggalkan kota Washington dengan ditemani seorang wanita bernama Mrs. Stepman. Wanita yang sama yang pernah menolong Aib dan kawan-kawan sewaktu mereka dikejar para vampir. Di tengah jalan mereka sempat dihadang oleh gerombolannya si Adam, tetapi untungnya Adam memilih untuk mengabaikan keduanya. Namun yang tidak Adam sadari, Mary dan Mrs. Stepman ternyata tidak berdua saja, melainkan ada banyak orang lagi yang sedang bersembunyi di balik semak-semak. Dan nampaknya ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan, entah apa itu, nanti kita juga akan tahu. Balik lagi ke kereta tersebut, selain mereka bertiga, ternyata Henry juga ada di sana, di mana maksud kedatangannya kemari adalah untuk memperingatkan bahwasannya ada seorang pengkhianat di dekatnya, yang tidak lain adalah Joshua, sahabatnya sendiri. Yang mana sebelumnya Henry ternyata sudah memergokinya saat sedang bertemu dengan Vedoma. Namun, selebar apapun dia berbicara, tetap tidak ingin mempercayainya. Sementara itu, Will yang sedang berjaga di gerbong belakang tiba-tiba mendengar sesuatu dari luar yang ketika dia mencoba untuk memeriksanya, dia dikejutkan oleh dua sosok vampir kerucu-kerucunya Adam yang ternyata sudah tiba di sini. Tetapi untungnya, Will mampu mengalahkan mereka dengan pistol amunisi perak. Setelahnya, pasukan vampir dalam jumlah yang banyak mengepung kereta itu dan secepat mungkin Will melapor kepada Aib untuk bertindak. Yang meskipun sudah menjadi bapak-bapak yang usianya sudah setengah abad, kemampuan bertarung yang mereka miliki sama sekali belum tumpul. Pertarungan pun menjadi terpusat pada bagian atap gerbong di mana jumlah vampir yang datang juga semakin banyak. Alhasil keduanya harus saling menjaga satu sama lain. Terlebih lagi satu-satunya senjata yang dapat mereka gunakan tinggallah kapak, dan secara bergantian mereka menggunakannya untuk menyerang para vampir yang terus berdatangan. Setelah vampir-vampir amatir berhasil mereka bantai, sekarang tinggal tersisa pentolannya saja, yaitu si Adam, dan seketika mereka berdua langsung dibuat terpojok yang pada titik itu Adam berniat untuk menggigit lehernya. Beruntung hal itu dapat dicegah Henry yang memutuskan untuk membantu mereka. Akan tetapi meskipun sudah menjadi vampir, kemampuan milik Adam masih jauh lebih kuat daripada dirinya. Di tengah pertarungan Adam dan Henry menemukan sebuah fakta yang sangat mencengangkan. Kotak-kotak yang selama ini mereka kira berisi kumpulan senjata perak tersebut ternyata cuma berisi bongkahan batu yang dengan kata lain mereka semua sudah tertipu karena pada kenyataannya ini semua adalah bagian dari rencananya si Aib. Di mana dia menjadikan kereta ini sebagai umpan untuk mengumpulkan semua pasukannya Adam pada satu tempat. Sekaligus tidak lama setelah itu muncul satu masalah baru yang sangat amat gawat. Jembatan yang akan mereka lewati tiba-tiba sudah terbakar di dalam api sehingga dengan cepat Joshua pergi ke belakang gerbong untuk mencari Aib dan juga Wills. Tapi apesnya dia malah bertemu dengan Adam yang sudah kalap, dan karena Joshua sudah berbohong kepadanya, Adam langsung menggigitnya tepat di saat yang sama gerbong tempat mereka berpijak satu persatu jatuh ke bawah. Sementara itu Adam yang masih ada di sana pun berniat untuk langsung membunuh Aib. Saat itulah Aib menggunakan jam saku perak miliknya yang langsung dia gunakan untuk menusuk Adam tepat menembus jantungnya. Seketika Adam langsung terbunuh, tetapi masalah masih belum selesai. Terlihat lokomotif yang mereka tumpangi tidak kuat untuk menanjak ke atas, tetapi untungnya Henry dengan sekuat tenaga menarik lokomotif tersebut supaya keduanya dapat menyelamatkan dirinya. Akhirnya pertempuran berhasil mereka menangkan dengan satu korban jiwa, yaitu Joshua yang nampaknya tidak selamat.
Tetapi ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di benak Henry. Jikalau kereta barusan cuma sekedar umpan, jadi siapakah yang membawa semua perak tersebut? Masih ingat dengan orang-orang yang pergi bersama dengan Mary? Nah, rupa-rupanya semua perak tersebut diam-diam dibawa mereka semua dengan berjalan kaki. Di mana mereka juga sudah sampai di tempat tujuan tanpa hambatan sedikit pun, dan dengan cepat semua senjata serta amunisi perak tersebut dibagikan kepada semua prajurit yang tersisa. Di saat yang sama ternyata Vedoma juga ada di sana, dan karena terdapat banyak perak di tempat itu, penglihatannya mendadak menjadi kabur. Di mana Mary yang sadar akan kedatangannya pun mengambil kesempatan itu untuk menghabisinya. Akhirnya kemenangan sudah di depan mata. Terlihat pasukan vampir milik musuh sama sekali tidak berkutik, bahkan mereka mampu dikalahkan dengan cukup mudah. Sampai pada tanggal 9 April 1865, perang saudara usai di mana segala perbudakan juga dihapuskan. Dan sesuai pidato yang disampaikan Bapak Presiden Abraham Lincoln, negara ini akan memiliki kemerdekaan baru dengan sistem pemerintahan demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Setelah 5 tahun lebih menjabat sebagai presiden, akhirnya Abe bisa bersantai sedikit dan menghabiskan waktu bersama dengan Mary sang istri. Di mana mereka berencana untuk pergi menonton pertunjukan teater pada malam itu, dan sebelum pergi, Abe memberikan buku catatan pribadinya kepada Henry sebagai bentuk kenang-kenangan. Mungkin umurnya tidak akan panjang seperti Henry, tetapi namanya sebagai Presiden Amerika Serikat akan tetap abadi. Dan terakhir, film diakhiri dengan zaman yang diperlihatkan sudah berkembang, di mana Henry yang tentunya masih hidup nampak sedang nongkrong di sebuah bar. Di situ, dia menepuk pundak salah seorang pemuda sampai tidak sengaja menjatuhkan pistol yang si pemuda simpan. Dan film pun berakhir. Begitulah alur cerita dari film Vampir Hunter, semoga kalian terhibur. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk bantu kami dengan like, comment, share, dan juga subscribe ya guys, agar saya bisa semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Selanjutnya, terakhir saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dua bibir.